Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayusari Setiawati, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi vektor. Nah, adapun peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Nah, pada materi vektor ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian vektor dan skalar, lalu yang kedua mengenai ruang pada vektor, dan yang ketiga mengenai operasi pada vektor. Langsung saja kita mulai pada materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian vektor dan skalar. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Lalu kita lanjut mengenai yang kedua, yaitu pengertian skalar. Skalar merupakan besaran yang hanya memiliki arah. Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian di atas, persamaan antara vektor dan skalar itulah sama-sama memiliki nilai, namun vektor saja yang memiliki arah. Lalu kita lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu mengenai ruang pada vektor. Ruang pada vektor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, vektor berada di ruang 2. Nah, maksud dari vektor berada di ruang 2 ini adalah vektor berada pada ruang 2 dimensi atau vektor berada pada bidang. Untuk lebih jelasnya, di sini saya telah memberikan contoh gambarnya. Lalu yang kedua, ada vektor pada ruang 3 dimensi. Nah, vektor pada ruang 3 dimensi ini bisa disebut juga vektor terletak pada bangun datar atau vektor terletak pada ruang 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya telah memberikan contoh gambarnya. Lalu kita lanjut pada materi kita yang ketiga, yaitu mengenai operasi vektor. Nah, operasi vektor itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya dari masing-masing operasi vektor kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan pada vektor. Nah, seperti yang telah kalian ketahui bahwa vektor pada ruang 2 dan ruang 3 sedikit memiliki perbedaan, yang dimana vektor pada ruang kedua itu hanya memiliki 2 titik, yaitu titik X dan titik Y, dan vektor pada ruang ketiga itu memiliki 3 titik, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini saya akan mencontohkan penjumlahan pada vektor ruang ketiga. Nah, di sini telah dituliskan bahwa jika diketahui vektor A yaitu XA, YA, dan ZA, dan vektor B XB, YB, dan ZB, secara aljabar hasil penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B adalah, nah kita tulis dulu titik dari vektor-vektor tersebut, yaitu vektor A, XA, YA, dan ZA ditambah XB, YB, dan ZB. Lalu di sini penjumlahannya itu adalah yang dimana X dari vektor A ditambah dengan X dari vektor B, begitu pula dengan vektor Y dan vektor Z-nya. Lalu di sini saya untuk lebih memahaminya, di sini saya memberikan contoh soalnya. Nah, di sini diketahui titik-titiknya, yaitu titik A 12, minus 3, minus 6, vektor B 8, 6, minus 10, dan vektor C yaitu minus 3, minus 9, dan 14. Dan pertanyaannya, hitunglah besar vektor AB ditambah vektor CB ditambah 3 vektor AC. Jika misalnya diketahui vektor A dan vektor B, lalu ditanya besar vektor AB, nah di sini artinya itu adalah B min A.
Jadi jika diketahui vektor A dan vektor B dan yang diminta itu adalah vektor AB, berarti itu artinya besar vektor B dikurangi vektor A. Begitu juga sebaliknya jika diminta besar vektor BA, berarti itu artinya vektor A dikurangi vektor B. Nah, jadi di sini kita lanjutkan. Yang ditanya itu adalah besar vektor AB ditambah vektor CB ditambah 3AC. Berarti kita tulis terlebih dahulu, yaitu vektor B dikurangi vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C, lalu ditambah 3, konstantanya di sini adalah 3, lalu ditambah 3 dikali vektor C dikurangi vektor A. Jadi hasilnya itu adalah minus 4A ditambah 2B ditambah 2C. Lalu di sini kita tinggal menambahkan saja, yaitu mengenai konstanta dengan vektor A, B, dan C-nya itu kita kali terlebih dahulu. Nah, di sini sama dengan kita tulis min 4, lalu vektor A-nya itu adalah 12 min 3 dan min 6 ditambah 2. Konstantanya itu 2, yaitu vektor B-nya 8, 6, dan minus 10, lalu ditambah konstanta 2, C-nya itu min 3, min 9, dan 14. Nah, untuk perkalian pada vektor kita kalikan satu-satu, yaitu contohnya nih saya berikan minus 4 dikali 12 berarti minus 48, minus 4 dikali minus 3 12, minus 4 dikali minus 6 24. Begitu juga selanjutnya. Di sini saya langsung saja hasil dari min 4A ditambah 2AB ditambah 2C itu hasilnya adalah minus 38,6 dan 32. Lalu kita lanjut materi kita selanjutnya, yaitu mengenai pengurangan pada vektor. Sebenarnya pengurangan dan penjumlahan pada vektor itu hampir sama. Begitu juga pada vektor di ruang 2 dan ruang 3. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Diketahui titik-titik yaitu titik K 9,4,3, titik L 16, minus 5 minus 10, dan titik M 8,20, minus 12. Pertanyaannya, hitunglah ML minus vektor KL. Nah, jawabannya kita seperti yang saya jelaskan pada slide penjumlahan tadi, bahwa jika diketahui titik M dan titik L dan yang ditanyakan adalah besar vektor ML, maka jadinya itu adalah besar vektor L dikurangi vektor M. Nah, di sini adalah ditanya besar vektor ML dikurangi vektor KL. Jadinya adalah vektor L min M dikurangi vektor L dikurangi vektor K. Jadi sama dengan vektor K dikurangi vektor M. Jadinya kita tulis vektor K terlebih dahulu, yaitu 9, 4, dan 3, lalu dikurangi vektor M, yaitu 8, 20, minus 12. Hasilnya adalah 9 dikurangi 8, 1, 4 min 20 minus 16, dan 3 min 12, jadinya 3 ditambah 12 yaitu 15. Lalu kita lanjut pada materi kita yang ketiga, yaitu adalah perkalian pada vektor. Nah, perkalian pada vektor itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkalian titik vektor atau dot product, dan yang kedua adalah perkalian sirang pada vektor atau cross product. Yang pertama di sini kita akan membahas perkalian dot pada vektor. Nah, di sini maksudnya adalah jika diketahui vektor A dan vektor B, yang ditanya adalah perkalian dot vektor. Berarti A dot B sama dengan B dot A, atau besar vektor B dikali vektor A dikali cos theta. Nah, sebenarnya pada perkalian dot vektor ini ada dua rumus, yaitu dimana kita menggunakan
perkalian biasa dan kita menggunakan perkalian jika diketahui cos detanya. Nah, jika perkalian diketahui cos detanya itu adalah misalnya vektor A dikali vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos deta. Nah, untuk perkalian pada dot vektor biasa itu adalah vektor A dikali vektor B itu sama dengan misalnya diketahui vektor A itu adalah AXI ditambah AYJ ditambah AZK, lalu diketahui vektor B yaitu BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Lalu jika ditanya vektor A dikali vektor B yaitu sama dengan vektor AXI nya dikali dengan BXI, begitu pula lalu ditambah dengan vektor AYJ dikali vektor BYJ lalu ditambah dengan vektor AZK dikali vektor BZK. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya memberikan contoh soal. Misalnya diketahui vektor A yaitu 3, 4, dan M, lalu vektor B itulah 2, min 3, 5, dan telah diketahui bahwa 3, 4, M dikali dot 2 min 3, 5 itulah hasilnya 4. Yang ditanya di sini adalah M-nya itu berapa. Nah, di sini 3-nya dikalikan dengan 2 hasilnya 6, ditambah 4 dikali minus 3 itu hasilnya minus 12, ditambah 5 dikali M itu hasilnya 5M sama dengan 4. Berarti 6 min 12 hasilnya min 6. Min 6-nya pindahkan sisi jadinya 5M sama dengan 4 ditambah 6. Berarti 5M sama dengan 10, M sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan pada perkalian silang pada vektor atau cross product pada vektor. Nah, misalnya diketahui seperti tadi, di sini itu ada vektor A dan vektor B yaitu titik X, Y, dan Z-nya. Kalau perkalian vektor ini kita tulis terlebih dahulu pada baris paling atas yaitu IJK, lalu pada bagian yang kedua itu adalah X, Y, Z-nya, lalu yang bagian ke bawah di bawahnya lagi itu adalah bagian dari vektor yang kedua yaitu X, Y, Z-nya. Lalu kita buat garis dan kita tulis kembali deretan I dan J-nya. Sebenarnya pada perkalian silang atau cross product ini juga memiliki dua rumus, yaitu rumus yang pertama yang telah saya jelaskan tadi itu rumus biasa, dan rumus yang kedua itu adalah rumus yang jika diketahui detanya. Jadi kalau diketahui detanya itu rumusnya vektor A cross vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali vektor B dikali sin detanya. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya telah memberikan contoh soalnya. Misalnya diketahui vektor A yaitu 2i min 3j plus k dan vektor B yaitu i plus 4j min 2k. Lalu kita tulis seperti rumus biasa yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Karena di sini tidak diketahui datanya, maka kita menggunakan rumus biasa. Nah, jadi perkaliannya itu perkalian silang dari pojok kiri atas ke bawah terlebih dahulu, yaitu I dikali minus 3 dikali minus 2 ditambah J dikali 1 dikali 1 ditambah K dikali 2 dikali 4. Lalu minus dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu minus K dikali 1 dikali minus 3 ditambah I dikali 4 dikali 1 ditambah J dikali minus 2 dikali 2, yaitu hasilnya sama dengan min 3 kali min 2 itu 6I ditambah 1 kali 1 J itu hasilnya J ditambah
K 24, 2 kali 4 8, 8 kali K 8K, minus 1 kali min 3 3K, ditambah 4I, ditambah min 4J. Hasilnya adalah min 1 min 4I, itu hasilnya 2I, ditambah J, ditambah 4J, itu hasilnya 5J, lalu ditambah 8K, ditambah 3K, itu hasilnya adalah 11K. Nah, untuk mengecek pemahaman kita terhadap penjelasan yang telah saya berikan tadi, di sini saya telah memberikan latihan soalnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.